Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Agamaku mengikuti para pendiri bangsaku. Yang disebut agama Islam itu iman yang sama dengan nabinya. Karena semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, agar umatnya dapat melaksanakan janjinya kepada Tuhan. Semua manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dibekali agama Islam. Semua nabi diutus agar memberi pencerahan ke umatnya masing-masing dan di zamannya masing-masing. Tidak ada agama selain Islam. Adanya nama lain agama itu setelah nabinya wafat, dan tauhidnya yang diajarkan nabinya diselisihinya. Dan di kitab keempat hanya ada agama Islam. Pernyataan ini hanya ada di kitab suci Al-Quran. Ajaran para wali, simbol merah putih itu penerapan agama, syariat agama dilakukan di jasad, pikiran, dan hatimu atau merahmu. Letakkan imanmu di putihmu atau jiwamu, dan hijaumu itu jati dirimu atau Islam sejatimu atau hakikatnya ruhmu. Ada janji kepada Tuhanmu, dan Islam sejatimu menjadi bekal kehidupanmu, dan nanti setelah kematian akan dimintai pertanggungjawabannya tentunya. Yang salah iman neraka tempatnya. Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar itu satu wejangan. Tidak ada Tuhan, yang ada hanya makhluk, yang artinya yang dapat atau dipahami atau diketahui jasad, pikiran, dan hati, atau yang disebut jasmani hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Kalau iman ditaruh di pikiran atau hati, yang ada hanya musyrik hati atau kekafiran dirimu sendiri. Tidak ada makhluk, yang ada hanya Tuhan. Ini pahami dengan rohanimu, atau tepatnya iman itu wilayahnya jiwamu atau putihmu, dan hijau itu jati dirimu atau Islam sejati itu di ruhmu. Hakikatnya ruhmu yang telah bersaksi dan berjanji kepadanya. Pesan yang ada di cerita film Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar, ada pesan tertentu di wejangan di atas perahu itu. Selain murid dan guru tidak boleh mendengarkannya karena sifatnya rahasia. Bukan berarti mengada-ada, bahkan itu disunahkan atau diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pancasila, sila 1 sampai sila ke-5, apakah menyelisihi Al-Quran? Tidak kan? Begitu juga hari kemerdekaan di hari Jumat 17 Ramadan, dan di zaman para sahabat Sayyidina Ali tertusuk pedang oleh qori terbaik saat itu. Dan jam 10 mengingatkan kejadian 10 Muharram, cucu baginda Nabi dihujani anak panah dan dipenggal kepalanya. Dan hari proklamasi 17/8 tahun 1945 itu semua kalau dirinci ada dalam setiap diri manusia. Ini sudah kami bahas di sebelumnya.
Kalau berkenan, carilah yang seperti orang tidak mengenal dirinya, yang pasti orang yang tidak mengenal dirinya secara benar dan tepat kebanyakan menyamakan Tuhan dengan ruhnya sendiri, atau juga beranggapan zatnya Tuhan mempunyai anggota badan dan bertempat. Yang demikian hanya para pemuja berhala yang tersimpan di hati atau pikiran, atau mereka hanya bertauhid bermata sebelah yang dikiaskan atau disabdakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman akan ada Dajjal membelah Imam Al-Mahdi menjadi dua bagian. Baginda Nabi juga bersabda yang akan dihadapi sama dengan di zamannya beliau. Bedanya, zaman jahiliyah berhala-berhala dipatungkan, sedangkan di zaman akhir ini berhala tersimpan rapi di hati atau pikiran pemujanya. Salam damai dari Nusantaraku, semoga Tuhan memberikan berkah dan iman hidayah, amin. Bila kalian ingin mengganti merah putih, berarti kalian belum mengenal jati dirimu sendiri dengan benar dan tepat. Orang yang tidak mengenal dirinya mokal dapat mengenal zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan tepat. Beragama hanya kalian pahami dengan pikiran dan hatimu saja, dan rohanimu kalian ingkari keberadaannya. Agamaku mengikuti para pejuang pendiri bangsaku. Beliau-beliau secara keilmuannya tidak terlepas dari wejangan para wali 9. Simbol merah putih dan hari, tanggal, bulan, dan tahun proklamasi tidak terlepas dari ajaran para wali, dan ajaran itu tidak terlepas dari tauhid yang dibawa para wali dan ajaran nenek moyang kami, Siti Khoturah, istri dari baginda Nabi Ibrahim, atau kapitayan atau kepercayaannya dari nenek moyang zatnya Tuhan tan keno kinoyo opo, atau zatnya Tuhan tidak dapat disamakan dengan apapun. Bila yang kalian imani tidak demikian, maka kalian hanya pemuja berhala yang tersimpan di hati atau pikiranmu. Imanmu surgamu, bila salah iman, surga yang mana yang akan kalian dapatkan? Apa ada ampunan bila salah iman? Maka jangan pernah ingkar dengan seruan ayat Al-Quran, atau yang ingkar dengan ayat disebut kafir. Bila salah iman, amal ibadah terbalaskan api neraka. Wassalam.